teman-teman di sini pasti mempunyai kenangan buruk ya dikatakan kita. Maksudnya sesuatu yang apa sih darah itu tidak perlu dibahas gitu, atau takut yang ingin membahasnya, ingin membahas di depan umum utamanya ya Ning. Ya, kan kita penasaran ya, mungkin teman-teman di sini pada penasaran atau khawatir. Kok anak saya kelas 3, kelas 4 itu sudah haid. Anak zaman sekarang kan agak mager. Mungkin ya, malas gerak itu mungkin juga jadi faktor ya. Dan saya pernah dengar katanya kalau haidnya lebih dahulu, mungkin di umur 9 tahun, 10 tahun, nanti mereka juga akan mengalami menopause di awal. Oke, itu benar atau tidak nih? Mohon penjelasannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Selamat bergabung di podcast Female yang diadakan oleh PCLDNU Surabaya. Kali ini adalah edisi Ramadan, maka saya akan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Oke. Tema kita kali ini akan membahas tentang keutamaan perempuan. Ya, mungkin sahabat Female akan memiliki beberapa pertanyaan ya, nanti bisa diletakkan di kolom bawah ini ya. Nanti kita akan diskusi bersama tentang hal-hal yang berhubungan dengan dakwah female gitu. Oke, perkenalkan, nama saya Ning Fathia. Saya kali ini tidak sendiri. Saya kali ini akan didampingi oleh pakar fikih kita, yaitu Ning May Rahmawati, LC-MAG. Tepuk tangan. Ning, selamat sore. Selamat sore. Oke, lancar bahasanya Ning? Alhamdulillah lancar sampai saat ini. Fathia sehat ya? Kita bertemu lagi. Ya, alhamdulillah. Semoga Ning tidak bosan bertemu dengan saya ya. Kali ini temanya agak lebih feminis Ning, karena kita akan membahas sesuatu yang mungkin menurut teman-teman itu tabu ya. Dikatakan tabu, sebenarnya itu adalah keistimewaan kita sebagai kaum perempuan nih, yaitu tentang haid dan istihadah tuh. Nah, Ning May ya, kita panggilnya Ning May ya. Ning May karena lahir di bulan Mei ya Ning. Mudah diingat. Oh iya, pasti mudah diingat nanti. Maka ada pertanyaan mungkin dari teman-teman di sini nih. Sebenarnya apa sih haid itu? Karena teman-teman di sini pasti mempunyai kenangan buruk ya dikatakan kita. Maksudnya sesuatu yang apa sih darah itu tidak perlu dibahas gitu, atau takut yang ingin membahasnya, ingin membahas di depan umum utamanya ya Ning. Mungkin bisa disampaikan sih Ning, apa sih itu haid gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman sahabat Female LDPCNU Surabaya. Di sini saya akan bahas tentang seputar menstruasi atau disebut haid ya dalam bahasa Arabnya. Haid atau menstruasi. Itu dua kata yang sinonim, yang sama. Ada yang menyebutkan haid, ada yang menyebutkan menstruasi, ada yang menyebutkan PMS. Oh iya ya, istilahnya zaman sekarang tuh PMS. PMS, biasanya gaya gaya gaulnya anak-anak itu PMS. Oke. Sebenarnya sama artinya, yaitu baik secara medis ataupun secara sudut pandang Islam itu menyebutkan bahwa menstruasi itu sendiri atau haid itu sendiri adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ya, yang berusia antara 10 hingga 15 tahun usia idealnya ya. Di mana darah tersebut darah normal, darah sehat.
Jadi bukan dikatakan darah yang penyakit Iya, ya, betul, atau betul. darah yang misal habis operasi karena ada Betul. tindakan medis gitu. Iya, ya. Atau darah setelah keguguran, barangkali ada ibu yang habis melahirkan, habis hamil, kemudian Melahirkan. melahirkan secara tidak normal, maksudnya melahirkannya itu karena keguguran, itu bukan darah menstruasi. Jadi darah menstruasi itu darah yang normal. Betul, betul. Jadi bukan istilah yang zaman sekarang, yang orang-orang istilahkan adalah darah kotor, gitu. Dari darah kotor nanti ada sendiri pembahasannya di tema yang lain. Oke, oke. Kira-kira umur berapa sih nih anak-anak perempuan itu mulai merasakan menstruasi tersebut? Nah, ini yang sering menjadi apa ya, polemik atau menjadi kegelisahan para anak-anak yang baru mengalami puber ya. Betul? Jadi normalnya itu antara sekitar 10 hingga 15 tahun. Namun ada beberapa kasus ya, ada beberapa kejadian ketika seorang perempuan ini, anak perempuan ini, terutama pada masa kini itu usianya lebih dini ketika untuk mengeluarkan darah haid ini, darah menstruasi ini. Oh, iya, iya, Dan iya. perlu dicatat ya bahwasanya darah haid atau menstruasi ini bukan darah secara dipaksa, artinya untuk biar segera mens di awal pertama kali keluar. Jadi itu Betul, memang betul. secara fitrah aja, alami saja, karena Allah memberikan keistimewaan di antara para makhluknya, yaitu perempuan, yang makan perempuan itu ada darah haid ini. Jadi ada yang lebih dini, barangkali di usia kurang dari 10 tahun, Ya, ada yang di betul, kelas betul. 4, Oke. usia 9. Itu fenomena yang terjadi sekarang sih ya. Nah, Rata-rata itu. mereka sudah bukan rata-rata, maksudnya sudah mulai dari umur dari kelas 4 begitu sudah mulai haid ya, Neng ya. Iya. Iya, kan kita penasaran ya, mungkin teman-teman di sini pada penasaran atau khawatir. Kok anak saya kelas 3, kelas 4 itu sudah haid. Nah, kira-kira ada tidak penyebab kenapa kok mereka cepat haidnya? Gitu. Salah satu di antara faktor mengapa anak perempuan masa kini ya, sebenarnya kan ya masa kini, anak ABG masa kini itu justru menstruasinya adalah keluar darah yang keluar itu lebih dini ya, usia 9 tahun, usia 8 tahun atau usia ya 10 tahun itu. Dikarenakan faktor gaya hidup. Dari makanan. Soalnya kan kita tahu ya bahwasanya makan junk food tuh banyak sekali bertebaran di betul. jalan, bahkan di mall atau di betul. sekitar kita, lingkungan kita. Dari junk food. Enak. langsung kan bisa sering instan jajan ya. instan gitu. Betul. Terus juga banyaknya kalori yang tidak seimbang dengan gizi, ya, pola hidup yang tidak seimbang, begadang. Kemudian juga selain itu juga ada faktor genetik, tapi yang lebih utama adalah dari makanan ini. Betul. Sama pola hidup ya, Ning ya. Jadi anak zaman sekarang kan agak mager. Mungkin ya, malas gerak itu mungkin juga jadi faktor ya. Bisa dini. Oke, terutama gaya hidup mereka dengan gadget itu mungkin, Neng ya, berpengaruh kan? Nah, di sini siapa yang suka begadang malam ya kan? Bahkan saya lihat kayak di game-game itu mereka kan sudah ada chat, sehingga mereka pemikirannya sudah mulai lebih dewasa. Begitu ya, Neng ya. Kira-kira ada dampaknya tidak, Neng? Karena saya pernah dengar, Neng, sebentar ya, Neng ya. Saya pernah dengar katanya kalau haidnya lebih dahulu, mungkin di umur 9 tahun, 10 tahun, nanti mereka juga akan mengalami menopause di awal. Oke, itu benar atau tidak nih? Mohon penjelasannya. Ada beberapa common sense ya mengatakan bahwasanya ketika kita mengalami menstruasi lebih dini, itu menopause-nya juga lebih dini. Nah, ini bisa menjadikan faktor kegelisahan dan khawatir gitu bagi kita yang sudah menstruasi lama. Nanti kalau kita menopause-nya dini bagaimana? Sulit untuk punya anak atau maksudnya
kelihatan tua karena menopause itu kan salah satu tanda penuaan. Betul. Yang dikatakan menopause di sini yaitu usia kurang dari 40 tahun sudah berhenti menstruasinya. Itu bagaimana? Apa sih penyebabnya atau dampaknya? Sebenarnya kalau ada beberapa pendapat yang mengatakan menopause dini itu sebab karena menstruasinya terlalu cepat. Sebenarnya itu kurang tepat ya. Tidak ya, iya, berarti dalam itu beberapa mitos ya, iya, seperti mitos. itu. Beberapa pendapat yang pernah saya dengar itu di dokter-dokter dokter di tulisan-tulisan jurnal dokter itu ya. Jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah kedokteran itu bahwasanya yang menentukan darah haid itu tidak lancar. Betul. Atau darah haid itu sudah tidak mengalami keluar lagi atau sudah mandek sebelum usia menopause, itu sebenarnya karena faktor obat-obatan, bisa karena punya sakit yang mengharuskan itu mengonsumsi obat-obatan yang berlebih, jadi nanti ada efeknya di situ. Kemudian yang kedua, gaya hidupnya juga. Untuk masalah menopause dini ini sebenarnya juga harus diuji penelitian juga. Betul. Usia berapa itu. Jadi, betul. Yang mengetahui ini sebenarnya dia menopause dini atau tidak itu yang tahu adalah pakarnya, yaitu dokter SPOK, kebidanan ya, ahli kandungan gitu. Betul. Jadi sebenarnya itu hanya mitos ya, Neng ya. Yang jadi Bapak Ibu atau sahabat female di sini yang benar kan, atau adik-adik yang menyambut tontonan kami ya atau podcast kami, jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi kalaupun sudah haid di umur 9 atau 10 tahun, maka tidak perlu khawatir. Betul. Dan juga tidak perlu menakuti diri sendiri dengan pemikiran yang justru nanti gimana ya begitu. Justru stres nanti yang menyebabkan darah kita itu tidak lancar untuk menstruasi karena akibat stres ini. Itu ada lagi nih fenomena ya. Anak-anak zaman sekarang ketika umur 9 atau 10 tahun sudah mulai haid ya, itu atau menstruasi tadi, mereka dibully. Nah, ini ya maksudnya anak-anak perempuan, mereka masih SD ya, mereka mengalami tekanan mental di situ sudah dari teman-temannya. Hah? Kamu sudah haid? Ayo atau gimana lah? Itu kan sesuatu yang seharusnya sudah menjadi pengetahuan anak-anak usia dini begitu. Itu bagaimana menanggapi mental disorder di situ kan? Mereka menghadapi bully kalau mereka haid. Nah, itu mungkin Ning bisa memberikan wejangan kepada kami gitu. Sebenarnya faktor-faktor pembulian itu sebenarnya banyak sekali ya yang terjadi di fenomena masyarakat, fenomena sosial, dan khususnya itu lingkungan anak gitu ya. Kenapa sebenarnya pembulian itu terjadi perempuan ketika sudah mengalami menstruasi, terutama di kalangan anak-anak sekolah gitu, ketika usia dini tadi gitu. Karena adanya perubahan hormon tersebut. Betul. Karena ada perubahan hormon tersebut sehingga perempuan yang sudah mengalami menstruasi itu kan ada dampaknya, bukan dampak ya istilahnya, muncul tanda-tanda pubernya itu, seperti misalnya dia badannya lebih berisi, kemudian payudara mulai muncul, kemudian juga adanya bulu-bulu tipis seperti di ketiak, seperti di alat kelamin perempuan itu sendiri itu muncul, sehingga teman-teman yang sama-sama seusia itu menganggap hal itu malu, dan itu jadi bahan bulian bagi anak-anak. Padahal itu kan sesuatu yang normal, bahkan kita harus bangga dong sudah mengalami menstruasi, artinya sehat gitu, sehat badannya gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah memang orang tua itu penting sekali untuk kehadiran orang tua kehadiran orang tua, terutama seorang ibu, untuk memberitahu education of menstruation, jadi tahu bagaimana tanda-tandanya ketika perempuan sudah menstruasi itu ada
beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama Betul, kesehatan betul. itu. Seperti Sehingga itu. anak tidak merasa Tidak sendirian, merasa sendiri, gitu ya, sudah belajar langsung Nah, dari orang tuanya. Iya benar. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Mungkin nanti itu juga di sekolahan itu juga perlu ada istilahnya adalah sex education ya di situ ya, Nah, atau betul. atau tanda-tanda pubertas anak ya, sehingga anak-anak tahu, bahkan tidak hanya yang perempuan saja, yang Betul. laki-laki juga menghormati Ya, kaum dia juga perempuan. harus tahu. Terutama bagi bapak-bapak atau calon bapak harus tahu di apa di kan sekolah ada, gitu. di lingkungan sekolah sendiri ya, itu penting diadakan seminar atau ya istilahnya seperti apa ya istilahnya diskusi ringan Diskusi gitu, ringan antara guru dengan murid atau ya mendatangkan dokter Betul. anak, karena menstruasi ini nanti berhubungan dengan dimana seorang perempuan itu sudah siap untuk dibuahi, artinya Betul. hamil. Ini kan juga penting sekali dalam hal apa, melindungi anak-anak kita untuk menjaga diri dari pergaulan bebas, Ya, terutama di betul. kalangan sekolah, karena Betul. tidak semua sekolah itu kan perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Barangkali di sekolah menjadi anak yang pendiam, mungkin bisa Iya. jadi kita nggak tahu di luar, karena memang pergaulan kita ini sudah bebas sekali ya, apalagi adanya media sosial itu. Betul. Maka dari itu salah satu yang membuat malu atau mentalnya turun ketika sang anak ini dibully, karena pemikirannya saya sudah menstruasi berarti sudah dewasa dong, sudah bisa misalnya kalau punya pacar bully seperti itu gitu. Makanya bisa adik-adik ya, Iya, kalau iya. punya pacar itu ya nanti dulu lah dulu sudah bekerja. Oke. Sudah waktunya ya, jadi Nah. harus menjaga benar-benar kesehatan, kemudian pergaulannya Oke. dari lawan jenis seperti itu. Oke. Wah, ini kayaknya bukan kajian fikih saja nih. Ini sudah kajian fikih, kajian sosial, sampai kita mengingatkan sekolah juga ya untuk mengadakan beberapa pendidikan tentang menstruasi untuk anak-anak di sekolah. Oke, untuk yang terakhir di part perkenalan tentang haid ini ya Ning ya, saya akan tanya tentang apa sih tanda-tanda akan munculnya haid begitu nih. Karena munculnya haid itu yang biasanya mudah dikenali itu kita akan tumbuh jerawat kecil gitu ya di bagian muka kita, terutama di muka kita, karena ketika hormon estrogen dan progesteron, dua hormon itu kan dua hormon yang dominan dalam tubuh perempuan, yang kemudian salah satunya adalah keluarnya darah haid tersebut, itu muncul jerawat-jerawat kecil. Sehingga dulu kalau dikatakan sudah muncul jerawat artinya sudah dewasa, seperti itu. Memang seperti itu, karena Memang sudah itu tanda-tanda. itu tanda-tanda menstruasinya. Kemudian yang kedua adalah kram di perut. Nah, maka ketika seorang perempuan mau mengalami menstruasi itu pinggul ya, sebenarnya perut, pinggul ya, bagian rahim itu mengalami peluruhan, karena menstruasi itu hormonnya kan memang tidak terisi oleh istilahnya sperma ya, karena belum berhubungan badan gitu, artinya tidak berhubungan badan, maka hormon tersebut akan mengalami peluruhan di dinding-dinding rahim, sehingga menghasilkan peluruhan darah tersebut turun di kelamin perempuan untuk mengalami menstruasi seperti itu. Itu yang kedua. Betul. Kemudian yang ketiga adalah kondisi perubahan perubahan hati, perubahan perasaan. Maksudnya itu Sentimen ya? Iya, sentimen ketika Anda waktu menstruasi, biasanya menstruasi hari pertama hingga betul. kedua gitu, apalagi yang menstruasinya banyak sekali, darahnya keluar, itu akan terasa sangat nyeri. Ada beberapa anak, beberapa perempuan yang memang ketika menstruasi mengalami menstruasi nyeri haid atau disebut dilep biasanya kalau orang Jawa. Iya, betul. Nah, ini juga istilahnya mengakibatkan perubahan hormonal, dan itu muncul stres atau muncul istilahnya tidak nyaman,
kemudian emosional seperti itu. Betul. Bahkan juga bisa berakibat di mood kita suka nyemil, suka makan, makanya kan swing mood. ya, swing mood ini yang itu sering dilakukan sering dialami oleh sahabat di female. Sahabat female maksudnya begitu. Oke. Wah, itu tadi ya. Bahkan dari pertama bisa jadi ya, dari pertama haid sampai seterusnya kita mengalami hal tersebut. Betapa istimewanya perempuan kan begitu ya, karena kita adalah calon-calon ibu untuk penerus umat begitu. Nah, semoga teman-teman di sini tetap semangat belajar ya, tetap semangat untuk menghadapi hidup meskipun itu tadi ya tanda-tanda itu sudah pusing di awal ya, membuat kita bertarung dengan diri kita sendiri begitu. Tetapi tidak dipungkiri juga perempuan hebat juga dicetak oleh wanita-wanita hebat. Oke. Selanjutnya pasti ada pertanyaan menarik ya dari teman-teman tentang kapan nih dikaji, gimana caranya menghitung haid nih gitu, tolong diajari dong gitu. Terus ada juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika haid, apalagi dalam ajaran Islam itu bagaimana. Nah, teman-teman masih penasaran? Oke. Neng Mei siap untuk melanjutkan ke part 2 begitu kan? Siap menemani sahabat film di masa Ramadan ini, kita ngaji bareng. Oke. Ya, untuk part kali ini kita tutup dulu ya. Sambil ini sudah siap-siap sepertinya mau buka puasa ya, sudah siap-siap ya, sudah buat es apa nih kira-kira teman-teman ini. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan untuk episode selanjutnya, tetap ya stay tune di podcast Female PC LDNU Surabaya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Oke, terima kasih semuanya.